Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika. Video kali ini akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi, untuk materi sebelumnya, semua materi yang tentang trigonometri itu kan masih berkaitan dengan segitiga siku-siku ya. Nah, bagaimana kalau misalnya segitiganya itu udah bukan siku-siku lagi? Misalnya segitiganya seperti ini. Ada segitiga ABC dan ternyata ini adalah segitiga sembarang. Artinya kita tidak bisa lagi menggunakan rumus sindemi, kosami, dan tandesa ya. Kita tidak bisa lagi menggunakan itu karena sudah bukan segitiga siku-siku. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus gitu. Nah, kapan sih kita menggunakan aturan sinus? Kita menggunakan aturan sinus apabila yang diketahui adalah dua sudut dan sembarang sisi, ya, satu sembarang sisi. Nah, yang kedua apabila diketahui dua sisi dan sudut yang di hadapan salah satu sisi. Ya, ini syaratnya nih. Nah, kapan sih kita menggunakan aturan kosinus? Untuk aturan kosinus, jika di dua sisi dan sudut yang diapitnya, ya berarti satu sudut nih yang diapitnya. Kemudian apabila diketahui ketiga sisi segitiganya, gitu. Nah, untuk lebih lanjut di sini ada rumusnya. Untuk aturan sinus, ini rumusnya ya. Kalian harus mengetahui dulu nih. Jadi, di segitiga sembarang ini tadi segitiga ABC ya, ini huruf kapital semua. Nah, di hadapannya ini ada sisi-sisinya. Untuk yang di hadapan sudut B berarti itu kita sebut dengan sisi B ya, B-nya kecil. Nah, kemudian yang di hadapan sudut A itu adalah sisi A. Kemudian yang di hadapan sudut C adalah sisi C. Nah, tadi ini rumusnya ya, ini untuk rumus aturan sinus. Nah, dan ini adalah untuk rumus aturan kosinus. Untuk lebih lanjut dan lebih memahami lagi, langsung aja kita ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan unsur-unsur yang belum diketahui, yaitu panjang sisi dan besar sudut pada segitiga berikut. Di sini ada segitiganya ya, ada segitiga A, B, dan C. Dan di sini sudut A-nya adalah 30 derajat, kemudian sudut B-nya juga 30 derajat, dan sisi yang diketahui adalah 16 cm. Oke. Nah, di sini kita tentukan dulu yang mana sisi A, sisi B, dan sisi C. Ini ya, langsung aja sisinya sudah saya tuliskan. Kemudian langkah pertama, kalian harus melengkapi sudutnya dulu. Di sini kan sudutnya belum lengkap ya, ada satu yang kosong. Caranya bagaimana? Segitiga itu kan jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut C sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung sudut A ditambah sudut B, ya kan? Kemudian 180 derajat dikurang sudut A-nya 30 dan sudut B-nya 30. Jadinya 180 derajat dikurang 60 derajat. Jadinya sudut C tersebut adalah 120 derajat. Nah, sekarang sudutnya sudah lengkap, berarti tugas kita selanjutnya adalah mencari sisi masing-masingnya yang belum diketahui. Yang pertama, di sini saya ingin mencari sisi B-nya terlebih dahulu. Jadi, tadi kan rumus aturan sinus itu seperti ini ya. Nah, karena saya ingin mencari sisi B-nya, berarti kita menggunakan rumus yang B ini ya. Jadi B per sin B. Nah, kemudian kita menggunakan satu rumus lagi yang sisi dan sudutnya sudah diketahui. Nah, di sini yang sudah diketahui dua-duanya adalah sudut A dan sisi A. Maka kita menggunakan yang rumus sudut A dan sisi A ini. Jadi harus ada dua pasang ya yang kita gunakan untuk mencari sisi lainnya. Di sini jadi B per sin B yang mau kita cari adalah sisi B, kemudian sama dengan A per sin A karena A dan sin A sudah diketahui ya di situ di gambarnya. Karena yang mau dicari B, maka kita pindahkan dulu nih. Jadi rumusnya B sama dengan
A per sin A dikalikan sin B. Jadi sin B-nya pindah ke kanan. Oke. Nah, jadi B sama dengan A-nya di situ adalah 16 cm. Kemudian per sin 30 derajat ya. A-nya itu 30 derajat kan. Kemudian sin B, B-nya adalah 30 derajat. Jadi sin 30 derajat juga. Nah, di sini karena sin 30-nya sama nih atas sama bawah, kita tidak perlu menggantikan, langsung dicoret aja. Karena kan ketika dibagi juga habis kan. Nah, makanya di sini hasil B-nya adalah 16 cm juga. Jadi sisi B-nya itu sama dengan sisi A, yaitu 16 cm. Oke, sekarang berarti tinggal sisi C-nya doang yang belum kita cari ya. Nah, ayo kita lengkapi sekarang ya. Karena sisi C yang mau kita cari, maka kita menggunakan yang ini ya. Jadi C per sin C gitu. Kemudian yang kedua sama dengan di sini bebas mau menggunakan yang B boleh, mau menggunakan yang A boleh karena dua-duanya sudah lengkap ya. Nah, di sini saya mau menggunakan B gantian. Jadi sama dengan B per sin B. Oke. Nah, karena yang mau dicari adalah sisi C, maka kita pindahkan dulu. C sama dengan B per sin B dikalikan sin C ya. Sin C-nya dipindahkan ke kanan. Kemudian jadinya sama dengan B-nya 16 cm. Terus per sin 30 derajat dikali sin 120 derajat. Karena B-nya adalah 30 derajat dan C-nya adalah 120 derajat. Nah, di sini karena semuanya berbeda, nggak bisa dicoret ya. Jadi kita nulis dulu nih, cari dulu sin 30 derajat itu berapa. Ternyata sin 30 derajat adalah 1/2. Jadi 16 per 1/2 dikali sin 120 derajat itu setengah akar 3. Jadi dikali setengah akar 3 ya. Nah, di sini karena setengahnya atas sama bawah sama, bisa kita coret lagi. Jadi sisa 16 dikali akar 3. Nah, hasilnya adalah 16 akar 3. Gitu deh. Nah, di sini sisinya sudah lengkap semua, ABC, dan sudutnya juga sudah lengkap semua. Sudah deh selesai, maka hasilnya seperti ini. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan unsur-unsur yang lain pada segitiga ABC apabila panjang AB adalah 43 cm, kemudian sudut A-nya sama dengan 38 derajat dan sudut B-nya sama dengan 67 derajat. Nah, karena ini dalam bentuk soal cerita dan tidak ada gambarnya, langkah pertama kalian harus menggambar segitiganya terlebih dahulu supaya terbayang. Nah, di sini saya buat ya segitiga ABC-nya. Kemudian sisi A-nya di sini, sisi B-nya di sini, dan sisi C-nya di sini. Oke. Nah, kita letakkan deh yang diketahui. A-nya 38 derajat ya ditulis, kemudian B-nya 67 derajat dan si AB berarti sisi C ya. Sisi C-nya itu 40 cm. Nah, seperti yang contoh soal yang pertama tadi, kita harus mencari sudut yang belum diketahui dulu, yaitu di sini adalah sudut C. Berarti C sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah B. Jadinya 180 derajat dikurang 38 derajat ditambah 67 derajat. Jadinya 180 derajat dikurang 105 derajat. Jadinya 75 derajat. Ternyata sudut C-nya adalah 75 derajat. Sudah lengkap nih sudutnya. Sekarang kita melengkapi sisi-sisinya, yaitu sisi A dan sisi B. Oke, yang pertama kita cari dulu sisi A-nya. Berarti otomatis pakai yang A ya, A per sin A. Kemudian yang sudah lengkap adalah C, jadi menggunakan C per sin C ya. Kemudian A-nya sama dengan C per sin C dikali sin A. C-nya adalah 75 derajat dan A-nya adalah 38 derajat. Jadi 43 per sin 75 derajat dikali sin 38 derajat. Nah, karena di sini
sudutnya tidak ada di sudut istimewa, maka ini baru boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi sin 38 derajat itu adalah 0,6157, kemudian sin 75 derajat itu adalah 0,9659. Jadi kayak gini ya, 43 dikali 0,6157 per 0,9659. Dan hasilnya adalah 27,4098 ya. Ini sisi A-nya. Kemudian sisi yang B berarti B per sin B sama dengan di sini menggunakan sin C lagi deh, menggunakan yang C. Jadi C per sin C. Nah, untuk mencari B berarti sama dengan C per sin C dikali sin B ya. C-nya adalah 43 per sin 75 derajat. Dan sin B-nya adalah sin 67 derajat. Oke. Nah, karena 67 derajat juga tidak ada di sudut istimewa, kalian diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Jadinya 43 dikali 0,9205 itu adalah hasil sin 67 derajat per 0,9659 dan hasilnya adalah 40,9789. Nah, di sini jadinya sudah lengkap ya. Sisi A, B, dan C sudah, dan sudut A, B, dan C juga sudah lengkap. Oke, ini untuk yang aturan sinus. Kemudian kita lanjut ke contoh aturan kosinus. Untuk contoh soal kosinus yang pertama, tentukan unsur-unsur yang belum diketahui, yaitu panjang sisi dan besar sudut pada segitiga berikut. Nah, ini gambarnya ya. Jadi kalau tadi aturan sinus langkah pertama kita mencari sudutnya terlebih dahulu, untuk aturan kosinus kita mencari sisinya terlebih dahulu. Karena di sini sisi yang belum diketahui tinggal satu doang ya, yaitu sisi B. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang mana nih berarti? Tadi kan ada 3 rumus nih. Otomatis kita menggunakan rumus mencari sisi B ya. Ini yang saya lingkari ya. Jadi rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B ya. Nah, ini sudah ada ya, saya tuliskan sisi A-nya yang ini dan sisi C-nya yang ini. Maka kita tulis sama dengan 2 akar 3 dikuadratkan, kemudian ditambah 4 dikuadratkan, dikurang 2 dikali 2 akar 3 dikali 4 dan dikalikan cos 30 derajat. Ya, pelan-pelan kita selesaikan satu-satu. Untuk yang 2 akar 3 dikuadratkan, 2-nya dulu nih dikuadratkan, yaitu 4, kemudian akar 3 dikuadratkan adalah 3, jadi 4 dikali 3 adalah 12, ditambah 4 dikuadratkan itu hasilnya 16, dikurang, nah ini kita tulis semua dulu ya, karena tadi cos 30-nya belum kita tulis hasilnya, jadi kita tulis lagi 2 dikali 2 akar 3 dikali 4, dan cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya, 1/2 akar 3. Nah, di sini 12 ditambah 16 ya, yaitu 28, kemudian dikurang, nah ini kan 2 sama 2 yang bawah ini bisa kita coret ya, jadi habis nih, berarti tinggal 2 akar 3 dikali 4 dan dikali akar 3 ya kan, dikali 1 akar 3. Nah, yang di luar akarnya kita kalikan dulu, 2 kali 4 kali 1 yaitu 8 ya kan. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3, jadi 8 dikali 3 itu adalah 24. Jadi 28 dikurang 24 yaitu 4. Nah, tadi kan B kuadrat nih, B kuadrat sama dengan 4. Nah, yang kita cari kan B-nya doang. Ketika kuadrat dihilangkan, maka di sebelahnya berubah jadi akar. Jadi B sama dengan akar dari 4, yaitu 2. Seperti itu ya. Nah, ini baru sisi B-nya yang kita cari. Kemudian selanjutnya kita mencari sudut-sudutnya. Ada 2 sudut yang belum dicari ya, atau belum diketahui, yaitu sudut A dan sudut C.
Yang pertama kita cari dulu sudut C-nya ya. Berarti pakai aturan sinus yang sebelumnya tuh ya. Ini langsung saja saya tuliskan caranya ya, karena sudah dijelaskan di contoh yang sebelumnya untuk mempersingkat videonya saja. Jadi seperti ini ya, nanti kalian mencari sudutnya menggunakan aturan sinus. Nah, jadi lengkap deh. Sisinya sudah lengkap dan sudutnya juga sudah lengkap. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada gambarnya lagi. Pada gambar segitiga ini sisinya sudah lengkap ya. Nah, justru kita harus mencari salah satu sudutnya. Di sini saya ingin mencari sudut R-nya ya. Berarti sebenarnya sama aja, kita menggunakan rumus aturan kosinus yang tadi. Ya, di sini saya permisalkan nih segitiga PQR-nya saya ganti jadi ABC ya. Kemudian sisi-sisinya ini juga saya ganti jadi sisi ABC. Ya, berarti kan sama aja kan, kita menggunakan kalau mau mencari yang R berarti menggunakan rumus yang mana nih? Berarti menggunakan rumus yang C kuadrat ya kan. Nah, berarti kita ganti nih jadi R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2 dikali P dikali Q dan dikali cos R ya. Karena yang mau kita cari adalah sudutnya, maka kita harus memindahkan dulu. Jadinya cos R sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang R kuadrat per 2 kali PQ ya. Sudah, ini tinggal dimasukin aja angkanya seperti biasa dan hasilnya adalah 1/4. Cos R sama dengan 1/4. Nah, sudut berapa yang hasilnya 1/4? Kalau di sudut istimewa itu kan gak ada ya. Nah, kalau seperti ini kalian baru boleh menggunakan kalkulator lagi. Dan ternyata sudut yang hasilnya 1/4 atau 0,25 adalah 75,5 derajat. Jadi sudut R-nya itu adalah 75,5 derajat. Seperti itu. Silakan dipahami lagi pelan-pelan. Untuk mempersingkat videonya, saya cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di Cermatika selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.